Ayub pasal 3. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kekirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Leviatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub pasal 4. Percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas, orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang, dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah, dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya.
Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Ayub pasal 5. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi, dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya, semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu.